Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini ya, ini posisinya sudah malam hari teman-teman ya. Namun saya mau ajak teman-teman untuk melakukan patroli ya. Kenapa saya lakukan hal ini? Satu, bisa teman-teman lihat ya, di tempat saya ini hari ini hujan angin yang sangat lebat sekali teman-teman ya. Sehingga biarpun tempat saya ini menggunakan GH, walaupun GH sederhana ya, ini kondisinya pasti basah. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi untuk patroli kali ini sekaligus ngecek seberapa besar kelembaban dari efek hujan angin tadi ya. Dan ini efeknya cukup lumayan parah ya. Sebagian pohon ini basah kuyup ya. Dan biasanya yang pertama saya lakukan saat melakukan patroli ini saya sedikit mengurangi kelembaban daripada daunnya ya. Jadi saya gibas-gibas seperti ini. Nah, tujuannya apa? Mungkin bagi kebanyakan teman-teman merasa ini hal yang tidak penting ya. Namun buat saya pribadi, selama ini karena greenhouse saya memang greenhouse yang ala kadarnya, dimana saat hujan angin turun maka air itu pasti masuk ke dalam ya teman-teman ya. Karena GH saya hanya GH-GH aja seperti ini. Dan yang pertama saya lakukan memang selalu saya kurangi untuk kadar air yang menempel pada daunnya. Ya, tentu saja teman-teman pasti ada yang bilang, lah kalau pohonnya ratusan atau ribuan, apa harus digibas-gibas juga? Ya tentu saja jawabannya, kalau pohonnya ratusan atau ribuan, mungkin GH-nya yang di konsep seperti ini teman-teman ya. Karena dari awal memang saya sudah bilang dimana greenhouse saya adalah greenhouse yang ala kadarnya dan sederhana. Makanya pas hujan turun pun intensitas hujannya atau air hujannya pasti akan masuk ke dalam GH. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengurangi kelembaban airnya dengan cara digibas-gibas. Ini efektif sekali. Jadi pas besok pagi kena sinar matahari ya, ini akan langsung kering, cepat sekali keringnya. Jadi tidak lama-lama untuk membiarkan daun ini lembab. Ini ada di pohon akademik ya. Nah, sekaligus patroli ini saya lakukan itu nggak harus tiap hari sih. Tapi patroli ini bertujuan untuk kita bisa mengontrol apakah daun-daun anggur kita itu aman dari serangan hama ya. Ya sekaligus kita kontrol teman-teman ya. Karena memang seperti yang selalu saya bilang, dimana daun ini merupakan sumber daripada fotosintesis daripada pohon anggur kita. Jadi kita harus selalu menjaganya. Jadi kalau biasanya kalau ada hewan-hewan nakal itu kalau malam suka kelihatan ya, belalang dan kawan-kawannya, bisa kita lakukan penanganan ya dengan melakukan penyemprotan insektisida. Sekaligus kita kontrol juga untuk beri-beri anggurnya, apakah ada hama yang menyerang atau tidak. Itu juga penting teman-teman ya. Tuh, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi saking sayangnya saya sama anggur-anggur saya, biasanya saya lakukan patroli malam seperti ini ya. Sekaligus kita ngecek apakah anggur-anggur kita ini aman dari serangan hama dan kawan-kawannya. Lagi Verizon lagi ini, bagus-bagus ya. Nih ada Dixon. Wah, kalau malam-malam lebih cantik lagi ternyata teman-teman ya. Lebih kelihatan Verizonnya. Dixon ini sudah mulai memerah, mantep-mantep, gede-gede banget. Kita kontrol ya daunnya, semuanya. Apakah sekiranya daun-daun anggur kita itu terbebas dari hama ya, yang suka datang pada malam hari. Jadi pengontrolan itu sebenarnya penting ya teman-teman ya. Ya seperti tadi misalnya kalau greenhouse teman-teman itu greenhouse yang ala kadarnya kayak saya ya, kalau kondisinya habis hujan lebat
hujan angin lebat, teman-teman bisa lakukan pengontrolan kelembaban ya, karena nggak ada alatnya ya, kita gunakan dengan tangan aja, bisa digibas-gibaskan untuk mengurangi kadar airnya. Ya seperti yang saya bilang, kalau pohonnya banyak, yang tentu saja konsep greenhouse-nya ya pasti nggak seperti ini teman-teman ya, pasti akan lebih bagus lagi. Karena ini saya hanya skala hobi dan dengan modal kecil, makanya yang saya lakukan yaitu tadi pengurangan kadar air dari daunnya itu dengan cara digibas-gibas ya. Ya, jadi memang kalau untuk patroli malam ini memang nggak setiap hari saya lakukan sih, tapi ini lebih kepada menjaga ya, karena pengontrolan itu sangat penting sekali ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira apakah daun-daun anggur kita itu aman, dalam artian tidak dimakan belalang dan kawan-kawannya ya. Kalau malam itu biasanya kelihatan teman-teman ya, percayalah, memang saya selalu menjumpai. Tapi alhamdulillah kali ini memang nggak ada ya. Nah, ini juga di pohon yang lagi berbuah ini sudah tidak pernah saya semprot insektisida atau fungisida ya, karena ini mungkin ini sudah 80 HSP untuk contoh Heliodor ini ya. Jadi mungkin 1 bulan ke depan mungkin kelamaan ya, mungkin sebentar lagi ini matang sih, karena saya coba juga sudah manis ya. Jadi kalau ada bagian-bagian daun yang memang terlalu basah, ini yang saya bilang bisa kita gibas-gibas seperti ini untuk mengurangi kadar airnya. Jadi besok pas matahari sudah masuk ke area ini akan mempercepat proses pengeringannya, sehingga kelembaban ini tidak perlu lama-lama ya untuk ada di pohon anggur ini. Jadi ibaratnya saat dia kena panas sedikit ini bisa langsung kering ya. Mungkin bagi sebagian orang ini hal yang konyol ya, amin, kalau saya bilang ini hal yang kecil ya, namun sepele mungkin, tapi kalau saya manfaatnya cukup gede teman-teman ya, terutama buat teman-teman yang nanam anggur di tempat pegunungan seperti saya, di mana curah hujan sangat tinggi, kemudian kelembaban pada akhirnya akan sangat-sangat tinggi juga. Makanya teman-teman perlu banget untuk melakukan apapun itu, yang penting tujuannya untuk mengurangi kelembaban tersebut. Karena dengan kelembaban yang akan terlalu lembab ini mengundang jamur-jamur nakal yang akan hinggap di daun-daun bahkan buah-buah anggur kita. Jadi inti dari patroli malam ini ya sebenarnya itu tadi teman-teman ya, dimana kita bisa mengontrol keadaan buah, keadaan daun ya. Ini menurut saya perlu dilakukan teman-teman ya, sekali, atau mungkin bisa juga kadang-kadang suka ada kampret atau kalong ya, itu juga perlu sekali kita lakukan patroli seperti ini ya, untuk menjaga atau melakukan patroli secara visual seperti ini. Kita bisa tahu bagaimana keadaan daun-daun anggur kita ya. Jadi di Bapak Fatir Nursery ini adalah sebuah tempat di mana mari sama-sama kita belajar. Saya juga di sini masih belajar. Jadi saya selalu menghimbau buat teman-teman, di sini saya bukan master, bukan suhu, atau bukan juga orang yang lebih baik dari teman-teman ya. Namun di sini saya mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar. Karena di channel ini juga saya sering menginterview atau wawancara orang-orang atau senior-senior yang lebih dulu sudah menanam anggur, bahkan udah puluhan tahun. Tujuannya agar kita sama-sama mengorek ilmu dari mereka. Kemudian pada nantinya saya bisa nge-share hasil belajar saya pada teman-teman di rumah ya. Ya, jadi untuk patroli malam ini teman-teman ya, tujuannya itu tadi ya, kita untuk mengetahui kondisi pohon ya, baik itu daunnya, buahnya, itu di malam hari. Karena malam hari itu adalah malam ya
Maksudnya waktu yang sangat rentan sekali untuk kita tahu apakah ada hama yang menghinggapi daun atau buah-buah anggur kita. Jadi memang jam-jam malam itu memang jam-jamnya rawan yang biasanya ini hama-hama juga hinggap ya, baik di buah ataupun daun ya. Karena seperti yang saya selalu bilang, ibaratnya daun ini adalah yang harus kita jaga sekali karena ini merupakan untuk fotosintesis ya. Jadi baik di masa pertumbuhan pembuahan, daun ini akan sangat berguna untuk pohon anggur kita. Karena memang begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu menjaga daun-daun anggur kita dan juga buah-buah anggur kita dari serangan hama. Sebisa mungkin kita bisa meminimalisirnya. Kalau memang terdapat kita temukan hama-hama yang mungkin sudah sangat banyak ya, harus kita lakukan penanganan ya, dengan penyemprotan insektisida. Ya, baik teman-teman ya. Mungkin untuk patroli malam ini cukup sampai di sini dulu. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman dapatkan di rumah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.